Jordi Wehrman dirumorkan sedang menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Dean Zandbergen berpotensi dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Luke Vickery masuk radar timnas Indonesia. Siap bela Garuda, Jensen Schild dan peluang naturalisasi ke timnas Indonesia. Jordi Wehrman, gelandang bertahan yang saat ini berkarir di Liga Indonesia bersama Madura United tersebut, memiliki pengalaman bermain di Eropa sebelumnya, yang membuatnya dianggap memiliki kualitas dan pengalaman yang dapat membantu keseimbangan lini tengah timnas Indonesia. Wehrman dikenal sebagai pemain dengan karakter defensif kuat, disiplin menjaga posisi, serta memiliki kemampuan distribusi bola yang cukup baik. Rumor mengenai naturalisasi Wehrman semakin menguat setelah sejumlah laporan menyebut bahwa proses administrasi mulai dibahas pada awal 2026. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pengesahan resmi dari pemerintah maupun federasi terkait status naturalisasi tersebut. Dalam sebuah podcast sepak bola, Wehrman juga sempat mengungkapkan bahwa dirinya pernah dihubungi staf pelatih Shin Tae-yong terkait kemungkinan membela timnas Indonesia. Ia menyatakan bahwa panggilan tersebut merupakan sebuah kehormatan dan dirinya tidak pernah menolak kesempatan untuk bermain bagi Indonesia. Ia juga menjelaskan bahwa sempat terjadi miskomunikasi di masa lalu yang menyebabkan munculnya anggapan bahwa dirinya menolak panggilan timnas. Saat ini, Wehrman tetap menyatakan terbuka untuk membela Indonesia apabila proses naturalisasi berjalan dan panggilan resmi diberikan. Jordi Wehrman mengungkapkan dalam podcast Sport 77 bahwa dirinya pernah dihubungi staf pelatih Shin Tae-yong terkait kemungkinan membela timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa panggilan tersebut merupakan sebuah kehormatan dan ia tidak pernah menolak kesempatan bermain untuk Indonesia. Menurut Wehrman, sempat terjadi miskomunikasi, terutama karena kendala komunikasi dan situasi karirnya saat itu, sehingga muncul anggapan ia menolak panggilan timnas. Kini, ia menyatakan tetap terbuka dan siap memperkuat timnas Indonesia apabila proses naturalisasi berjalan dan panggilan resmi diberikan. Jika proses tersebut benar-benar terrealisasi, kehadiran Wehrman berpotensi memberikan tambahan kedalaman skuad di sektor gelandang pertahan, terutama menghadapi turnamen regional maupun kualifikasi internasional ke depan. Dean Zandbergen, striker muda keturunan Indonesia Belanda ini mulai banyak dibicarakan setelah performanya di level klub menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan. Zandbergen dikenal sebagai penyerang yang memiliki postur ideal, kemampuan duel udara yang kuat, serta finishing yang cukup tajam di area kotak penalti. Profil seperti ini dinilai cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir masih mencari sosok striker muda jangka panjang yang konsisten. Sejumlah pengamat sepak bola menyebutkan bahwa Zandbergen masuk dalam daftar pemantauan pemain diaspora karena memiliki garis keturunan Indonesia yang memungkinkan proses naturalisasi dilakukan. Namun hingga awal 2026, belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun pemerintah mengenai dimulainya proses administrasi naturalisasi sang pemain. Meski demikian, banyak pihak menilai peluangnya tetap terbuka, terutama jika performanya terus meningkat dan kebutuhan timnas Indonesia mengarah pada regenerasi lini depan. Luke Vickery, pemain muda yang bermain di kompetisi Australia dan mulai masuk radar pemantauan pemain diaspora. Vickery lahir di Hawaii dan diketahui memiliki darah Indonesia dari garis nenek pihak ibu, sehingga secara regulasi memungkinkan untuk membela Indonesia jika proses naturalisasi dilakukan. Usianya yang masih muda membuatnya dipandang sebagai investasi jangka menengah hingga panjang bagi timnas Indonesia. Beberapa laporan menyebutkan bahwa komunikasi awal antara pihak terkait dan pemain pernah dilakukan untuk melihat kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia. Namun hingga awal 2026, belum ada keputusan resmi terkait naturalisasi maupun kepastian bahwa Vickery akan memilih membela Indonesia di level internasional. Perkembangan performanya di klub serta kebutuhan posisi di timnas akan menjadi faktor penting dalam menentukan peluangnya ke depan. Jika mampu menunjukkan konsistensi permainan di level profesional, peluangnya untuk dipertimbangkan lebih serius tentu akan semakin terbuka. Nama terakhir yang juga cukup menarik perhatian adalah Jensen Schild, bek muda yang saat ini berkarir di Eropa bersama VfL Wolfsburg. Schild sebelumnya dikenal saat bermain di Inggris bersama Sunderland, sebelum kemudian melanjutkan karir di Bundesliga Jerman. Pengalaman bermain di dua kompetisi Eropa dengan karakter permainan yang berbeda, membuatnya dinilai memiliki pengalaman kompetitif yang cukup baik untuk ukuran pemain muda.
Secara karakter permainan, Sylt dikenal sebagai bek tengah yang kuat dalam duel fisik, memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik, serta cukup nyaman dalam membangun serangan dari lini belakang. Profil seperti ini dianggap cocok dengan kebutuhan sepak bola modern yang menuntut bek tidak hanya kuat bertahan, tetapi juga mampu memulai distribusi bola secara efektif. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi dari PSSI maupun pihak pemain mengenai proses naturalisasi Jensen Sylt. Statusnya masih berada pada tahap rumor dan pemantauan, seperti banyak pemain diaspora lainnya yang namanya sering muncul sebelum benar-benar memasuki tahap administrasi resmi. Namun dengan usia yang masih muda, serta pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Sylt dinilai memiliki prospek jangka panjang yang menarik apabila suatu saat memutuskan untuk membela Indonesia. Jika melihat keseluruhan nama yang beredar, setiap pemain memiliki peluang yang berbeda-beda, tergantung pada beberapa faktor utama. Faktor pertama adalah kelengkapan dokumen keturunan yang memungkinkan proses naturalisasi secara hukum. Faktor kedua adalah kebutuhan posisi di dalam tim nasional, karena federasi tentu akan memprioritaskan posisi yang benar-benar membutuhkan tambahan kualitas. Faktor ketiga adalah minat dan kesiapan pemain itu sendiri untuk memilih membela Indonesia di level internasional. Program naturalisasi sendiri dalam beberapa tahun terakhir memang menjadi bagian dari strategi penguatan skuad Timnas Indonesia, terutama untuk meningkatkan kedalaman tim serta mempercepat peningkatan kualitas kompetitif di level Asia. Meski demikian, prosesnya tetap membutuhkan tahapan administrasi yang panjang serta keputusan resmi dari berbagai pihak terkait sebelum seorang pemain benar-benar dapat tampil mengenakan jersey merah putih. Dengan munculnya nama-nama seperti Dian Zandbergen, Jordi Weerman, Luc Vickery, dan Jensen Sylt, para penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap setidaknya beberapa dari mereka benar-benar dapat bergabung dengan skuad Garuda di masa mendatang. Kehadiran pemain diaspora dengan pengalaman internasional diharapkan dapat menambah kualitas tim sekaligus memperkuat persaingan internal skuad, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada performa tim nasional. Namun hingga saat ini, seluruh nama tersebut masih berada pada tahap rumor, pemantauan, atau wacana awal. Belum ada pengumuman resmi yang memastikan bahwa proses naturalisasi telah selesai, atau bahwa pemain-pemain tersebut akan segera memperkuat Timnas Indonesia. Oleh karena itu, publik sepak bola Indonesia masih perlu menunggu perkembangan resmi dari federasi dalam beberapa waktu ke depan. Menarik untuk kita nantikan. Siapa di antara para pemain diaspora ini yang akhirnya benar-benar akan mengenakan jersey merah putih dan memperkuat Timnas Indonesia di ajang internasional mendatang? Apakah Dian Zandbergen akan menjadi striker masa depan Garuda? Apakah Jordi Weerman akan memperkuat lini tengah? Apakah Luc Vickery akan menjadi proyek jangka panjang? Atau justru Jensen Sylt yang akan menambah kekuatan lini pertahanan? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Dan semoga siapapun yang nantinya bergabung dapat memberikan kontribusi terbaik untuk sepak bola Indonesia. Jangan lupa dukung terus Timnas Indonesia dimanapun mereka bertanding. Dan sampai jumpa di update berita sepak bola berikutnya.